Wahiyya bidzalika tatakawwanu min ruknaini asasiyaini. Dan ulama mengatakan di dalam kalimat tauhid ini terdiri dari dua pilar asas pondasi pokok yang wajib dipahami oleh kullun dzakir. Orang-orang yang berzikir dzakiru hadhi kalimah. Orang-orang yang menzikirkan kalimat la ilaha illallah minimal dia harus paham pondasi dua pilar yang ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Ada ruknaini asasiyaini. Pilar pondasi pokok yang dibangun di atas dua pondasi pilar ini, semua ibadah, keyakinan, akhlak, tauhid dan semuanya dibangun di atasnya. Huma, dua ini yang pertama adalah nafyul uluhiyatil haqqah an ghairihi subhanahu tabaraka wa ta'ala. Nusani huwa isbatul uluhiyatil hakikiyah lillahi ta'ala duna siwahu. Jadi agar mendapatkan la ilaha illallah itu menjadi satu maziyah. Ada asror yang mengalir dalam kehidupan kita, ada asror yang kita dapatkan ketika masih di dunia, asror yang akan Allah berikan di akhirat, yaitu duhulul jannah, masuknya kita dalam surganya Allah bila hisab wala iqab. Maka di dalam ketika berzikir la ilaha illallah yang kita baca setiap kadang fituburi sholat, setiap selesai sholat wajib kita baca zikir seperti pagi tadi sama Pak Imam, Pak Yai juga sudah diikutkan. Kita disempatkan baca la ilaha illallah, baik itu munfaridan kana au jama'atan, dibaca sendirian atau berjamaah, sawaun bisawain la farqa bainahuma, tidak dipermasalahkan apakah dibaca sendiri atau bareng-bareng, maka dua-duanya diperbolehkan. Maka supaya mendapatkan fadilah ini Bapak Ibu, monggo silakan. Ayo sama-sama kita pahamkan. Dalam kalimat la ilaha illallah ada rukun yang pertama nafyul uluhiyah. Yang kedua ada isbatul uluhiyah. Meniadakan tidak ada Tuhan di alam semesta ini. La ilaha. Kemudian kita isbat, menetapkan ketuhanan. Hanya satu yang berhak wujudnya, yaitu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Isbatul uluhiyah al-hakikah, menetapkan bahwa satu, tidak ada Tuhan kecuali dia. La ilaha illahu la syarikalah. Al-haqqul lil mawjud, al-haqqul lil ma'bud, al-haqqul lil musta'an. Ialah Allah yang ada wujudnya di alam semesta ini, yang paling berhak keberadaannya, paling berhak untuk diibadahi, paling berhak untuk diminta pertolongan, maka inilah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita membaca zikir la ilaha illallah, yakinkan tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb yang paling berhak keberadaannya hanya kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang paling berhak untuk disembah, disujud kita di hadapannya kecuali hanya Allah. Tidak yang paling berhak untuk kita menggantungkan harapan ar-roja, kita takut, kita patuh, kita berharap pertolongan, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haqqul lil mawjud, al-haqqul lil ma'bud, al-haqqul lil musta'an. Jadi dua pilar Pak. Kalau ini semua zikir kita, insya Allah zikir la ilaha illallah akan mengupgrade ruhani kita, menambahkan keyakinan kita, meningkatkan keimanan kita, menjauhkan kita dari semua bentuk kemaksiatan. Dengan zikir ini Allah akan angkat derajat kita pada derajat maqamul aulia, maka Allah akan ridho kepada kita. Allah angkat derajat kita kepada makomnya para wali-wali Allah Pak. Nih yang pertama. Yang kedua sekarang Pak, tak ngumbin menaik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang rahasianya Pak. Rahasia yang dipahami juga sebagai bentuk keutamaan. Wa kalimatus syahadati la ilaha illallah. Ulama mengatakan, selain dia kalimat at-tauhid, kalimat pengesaan. La ilaha illallah disebut kalimatut tauhid. Kalimatul iqrar, kalimat
pembuktian pembenaran dari seorang hamba atas keimanannya. Kalimatul i'tiraf, pengakuan seorang hamba bahwa dia adalah hamba, dia adalah makhluk dan Allah adalah Khalik yang menciptakannya. Dia adalah hamba, Allah adalah tuannya. Kalimatul i'tiraf. Nah kemudian la ilaha illallah ini kalimatus syahadah, kalimat persaksian. Bala syahidna ya Allah, kami semua menyaksikan bahwa engkau tidak ada Tuhan selain engkau. Kapan? Indah fil alamir ruh, indal azali. Ketika manusia masih berupa ruh, sudah diambil akhdul syahadahnya, persaksiannya sudah diambil Allah. Qalu bala syahidna, kalimatus syahadah. Lahir kemudian dia berkembang menjadi manusia, dia bersaksi lagi tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan hiya afdhalul dzikri, maka dia seutama-utama zikir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah, wa hadzal hadisus sahih. Seutama-utama zikir itu la ilaha illallah, dan seutama-utama doa itu alhamdulillah. Nah, ada mengatakan seutama-utama doa karena disebut alhamdulillah itu suratul Fatihah. Karena ada alhamdulillah itu pasti di surah Al-Fatihah. Nah kemudian rahasia yang pertama, para ulama menyimpulkan Allah letakkan manafi' wal fawaid wal fadail dalam ayat kalimat la ilaha illallah wa hiya asqalu syai'in fil mizan. Tidak ada satu amaliyah yang paling kuat dan paling dahsyat untuk memberatkan timbangan amal di hari kiamat. Asqalu syai'in fil mizan. Belum diampuni oleh Allah, dihisab oleh Allah, yuzanu amalu. Ditimbang oleh Allah amalnya. Dijumpai amal yang buruk masih ada, maka ketika dia ahli la ilaha illallah, dia masih suka berzikir la ilaha illallah, tapi walaupun masih ada maksiat, seandainya pun dia belum mendapatkan pertolongan atau syafaat atau ampunan, maka kalimat la ilaha illallah yang dizikirkan itu didatangkan oleh Allah. Yu'tak hadil kalimah ala sahibiha, maka kalimat itu didatangkan oleh Allah menjadi syafi'an, penolong, qorinan, teman. Nah kemudian menjadi apa? Pemberat timbangan, Pak. Sehingga orang itu tidak ditetapkan oleh Allah menjadi orang ahlus saqawah. Tidak jadi ditetapkan menjadi orang yang celaka di akhirat. Kenapa? La ilaha illallahnya menjadi pemberat timbangan amalnya. Satu. Yang kedua, kalimatul la ilaha illallah tamkhul khotoya wad dunuba wa tujaddidul imana. Yang kita zikir la ilaha illallah, satu kali ucapan la ilaha illallah, maka 100 keburukan Allah angkat, 100 kebaikan Allah tanamkan dalam diri kita. Sifat-sifat buruk Allah cabut, 100 sifat yang terpuji Allah tanamkan dalam diri kita. At-takhalli wa tahalli. At-takhalli an jami'il mazmumah wa tahalli bi hanya dengan zikir la ilaha illallah, Pak. Makanya semua ulama-ulama mentarbiyah murid itu pasti tidak meninggalkan zikir la ilaha illallah, Pak. Karena dengan zikir ini Allah upgrade rohani kita, dijadikannya oleh Allah dengan sebab zikir ini kita menjadi orang soleh, sifat buruk diangkat, sifat baik dikekalkan oleh Allah, Pak. Wa tujaddidul iman, dan iman itu dikuatkan oleh Allah. Rahasia yang ketiga, wahina yatalafadzu bihal muslimu fa innaha tas'adu ila sama. Ini riwayatnya banyak bahwa zikir la ilaha illallah itu kalau kita baca, Pak, wahina yatalafadzu bihal muslim, orang Islam membacanya, menzikirkannya, fa innaha tas'adu ila sama. Zikir ini asrornya naik menembus batas-batas langit dari minas sama'il ula, langit yang pertama.
As-sama asaniyah hatta ila sama isabiah, sampai langit ketujuh dibawa oleh malaikat berupa burung-burung yang hijau, dibawa naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat yusabbihunallah wa yuhallilunallah. Malaikat yang melihat zikir kita naik, maka mereka rame-rame berzikir, hum yuhallilunallah, mereka bertahlil kepada Allah. Ini malaikat-malaikat ahlus samawat yang tinggal menetap penjaga pintu-pintu langit, sampai malaikat-malaikat yang membawa arsnya Allah, hamalatul arsy, maka mereka yumajjidunallah wa yahmadunallah wa yusabbihunallah wa yuhallilunallah, mereka bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, melihat la ilaha illallah naik ke langit, maka mereka rame-rame esakan Allah. Dan disebut nama orang yang berzikir itu oleh Allah, disebut fil malail a'la, di satu tempat yang lebih agung berzikir, Pak. Ini luar biasa, Pak. Sampai rame-rame habis subuh ini, Masya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di langit, di arsnya Allah, Allah menyebut di hadapan malaikat-malaikatnya, fulan bin fulan, wahai malaikatku, ishad, saksikan dia berzikir, mengagungkan aku, mengesahkan aku. Maka semua memuji dan memintakan ampun kepada kita, kepada Allah untuk kita, Pak. Coba kalau sudah malaikat yang minta ampun untuk kita, kira-kira dikabulkan apa tidak? Dikabulkan, Pak. Makanya zikir la ilaha illallah itu dosa diampuni, kemudian semua diperbaiki, iman dikuatkan. Dia naik, Pak. Tas'adu ila sama. Ini zikir gak sembarangan, Pak. Ringan, khafifatan yasirotan, tapi fadilahnya, rahasianya surga jaminannya, Pak. Kemudian watakshiful hijab hatta tasila ilallahi jalla jalaluh wa hiya afdalul a'mal. Bahkan dikatakan para ulama sepakat bahwa zikir la ilaha illallah satu-satunya zikir yang paling kuat dan paling cepat untuk membuka hijab penghalang bainallahi wa abdi au bainal abdi wa rabbi, hijab yang menghalangi seorang hamba dengan Tuhannya atau Rabbnya, Pak. Jadi hakikatnya setiap kita ini punya hijab, Pak. Dulu pernah saya singgung, Pak. Orang kaya terhijab dengan hartanya dari Allah. Orang yang sehat terhijab dengan kesehatannya daripada Allah. Bahkan ulama, kiai, ustadz, orang alim bisa terhijab dengan ilmunya daripada Allah, Pak. Ilmunya bisa menghalanginya dari Allah. Maka hijab-hijab ini yang harus kita buang. Kasful hijab, kita buka hijab ini. Dan di antara amalia yang paling kuat membuka tabir-tabir ini adalah zikir la ilaha illallah. Ketika kita membaca la ilaha illallah, kita mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka hilanglah kesombongan. Ilmu yang Allah titipkan, ini ilmunya Allah. Apa yang saya pahami, ini pemahaman yang dihadiahkan oleh Allah. Ketika orang sudah berzikir, memahami hakikat semua pemberian Allah, minnatullah, apa yang mau disombongkan, Pak? Maka hijab itu hilang, diangkat oleh Allah. Orang kaya yang bangga dengan kekayaannya, ketika dia baca zikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, artinya tidak ada yang berkuasa memberikan rizki kecuali Allah, maka dia paham la malika illallah, tidak ada raja yang merajai, tidak ada yang mengayakan kecuali Allah, maka harta saya ini milik Allah. Maka hilang kesombongan, maka terbuka hijab. Pangkat, jabatan yang tinggi oleh Allah, dititipkan amanah, bisa terhijab dengan jabatan itu, Pak. Maka dia terhalang. Dia zikir la ilaha illallah, tidak ada raja di antara raja di dunia ini. Tidak ada yang memberikan amanah jabatan kecuali Allah yang memberikan jabatan. Maka dia semakin kuat keimanannya, semakin tahu jabatan itu hanyalah titipan, maka hilang kesombongan. Jadi memahami zikir la ilaha illallah, sombong itu hilang, sum'ahnya hilang. Untuk apa amalan kau enggak dipersembahkan untuk Allah? Ikhlasnya muncul, riaknya keluar. Jadi Masya Allah, ini rahasia, Pak.
Kenapa para ulama, wali-wali Allah mentarbiyah para murid salik itu dengan zikir yang simpel, dengan la ilaha illallah. Kemudian berikutnya, wa takhfadul muslima minasyaitonir rajim. Zikir la ilaha illallah itu, Pak, menjadi proteksi tas, sianatan wahimayatan. Zikir yang kita baca itu secara tidak langsung rahasianya akan melindungi kita dari godaan setan. La ilaha illallah kama qala an-nabiyyu fi hadisil qudsi. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, la ilaha illallah huwa khisni. Wa man dakhala khisni amina an jami'i adzabi. Hadis ini sahih. Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari Al-Indonesi. Beliau memasukkan dalam salah satu kitab beliau yang kecil, ketika beliau mensarah satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, yaitu dalam kitab yang beliau tulis Lubabul Hadis, kumpulan hadis-hadis yang isinya tentang fadhailul la ilaha illallah. Nama kitabnya Tangkihul Qaul Al-Hasis ala Sarhi Lubabil Hadis. Di situ disebutkan la ilaha illallah itu benteng, Pak. Barang siapa membacanya, memahami maknanya, mengamalkan konsekuensinya, hakikatnya dia masuk benteng, Pak. Ibarat cangkangnya. Jadi kalau pecah cangkang ini maka hancur telurnya, busuk telurnya. Orang manusia hidup ini, iman ini juga ada cangkangnya, Pak. Nah, cangkangnya diri kita ini untuk proteksi dari anasir as-sayyi'ah, dari anasir al-ghaib yang sifatnya gaib, yang buruk itu diantaranya adalah pengaruh setan. Semakin kuat maka semakin kuat cangkangnya. Ini Masya Allah tabarakallah, Pak. Baca la ilaha illallah. Jangan takut dikatakan bid'ah. Ini bukan bid'ah. Hadisnya sahih. Mau dibaca di rumah kapanpun. Fi waktin kanat. Ai awqatin kanat. Mana-mana waktu silakan. Waktu 5 menit. Saya pikir masih 1 jam lagi ini, Pak. Ini lagi semangatnya, kalau udah semangat ini sebenarnya ngantuk. Cuma kalau udah semangat ini minta tambah 2 jam, saya masih sanggup, Pak. Saya khawatirnya Bapak udah tak sanggup lagi. Saya pun udah tak sanggup juga sebetulnya, Pak. Jadi ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus, dan kita bisa duduk depan teh panas sambil menikmati sarapan pagi. Mudah-mudahan udah ready, Pak. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan satu peluang tanya jawab, mungkin mudzakarah. Kalau pertanyaannya panjang, saya jawab tahun depan. Karena tahun depan itu udah Januari, Pak. Jadi saya ngaji lagi ke sini tahun depan, 2022. Jadi kalau ada yang bertanya silakan, kalau tidak ada semakin bagus, Pak. Kalau pertanyaannya pendek, saya jawab sekarang. Moga Pak Haji, silakan. Ada pertanyaan? Seputar rahasia keutamaan la ilaha illallah sebagai amalan yang ringan, fadilahnya surga, Pak. Cukup Pak Haji ya? Cukup ya? Baik. Terakhir, inilah puncak dari balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, masuknya mereka ke dalam surga. Duhuluhum fil jannah. Yang kedua, al-itsku minan nar. Dibebaskannya dari api neraka. Man qalaha mukhlishon. Barang siapa yang membaca zikir la ilaha illallah mukhlishon fi qalbihi mukinan fi i'tiqadihi. Hatinya ikhlas semata karena Allah dan dia yakin akan jaminan Allah. Dijamin 2. Pertama, dia akan masuk surga. Yang kedua,
kun minan nar. Dijamin tidak akan tersentuh api neraka. Bahkan tidak akan pernah melihat neraka. Bahkan yang paling tinggi. La yarauna zalazilal mahsar. Bahkan tidak diizinkan oleh Allah. Orang-orang yang ahli zikir seperti ini. Untuk melihat hiruk pikuknya mahsar. Pak. La yuhasabuna wa la yu'aqabuna. Tidak akan dihisab dan tidak akan diazab oleh Allah. Luar biasa Pak. Masuk surga langsung dapat begitu. Dan itu masuknya zumaro, jamaatan, rombongan Pak. Bukan sendiri-sendiri, rombongan. Satu kloter semua jamaah al-kafah. Pak Imam di depan dan saya paling depan lagi Pak. Karena saya ustadznya masalah yang ngaji ini Pak. Jadi saya nanti paling depan terus Pak Imam, Pak Haji dan di belakang saya ini. Jadi karena saya menyampaikan ya saya paling depan lah Pak. Masa saya paling belakang begitu. Jadi ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Dengan kalimat ini semua kita dikumpulkan oleh Allah di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.